wabarakatuh, anak-anak Umi semuanya. Apa kabarnya? Sehat selalu ya nak ya. Salam sehat dari Umi. Semoga anak-anak Umi di rumah tetap semangat belajar, tidak lupa ibadahnya, tambah rajin ibadahnya, rajin membantu orang tua juga di rumah ya nak ya. Alhamdulillah Umi juga sehat. Kita harapkan semuanya sehat. Keadaan yang seperti ini segera berlalu agar kita bisa kembali ke sekolah lagi, bisa ketemu lagi anak ya. Oke anak-anak Umi semua, yang kemarin kita telah belajar bersama tentang pencemaran lingkungan. Catatannya sudah Umi kasihkan, kamu sudah mencatat kemarin. Sedikit kemarin Umi sudah jelaskan tentang cara penanggulangan pencemarannya. Ada recycle, reduce, kemudian reuse. Ada beberapa anak yang kemarin mengumpulkan tugasnya ke Umi, ada beberapa perbaikan, itu sudah Umi koreksi. Dan yang anak-anak yang belum mengumpulkan tugasnya, itu berarti resiko kalian sendiri. Semakin lama kalian mengumpulkan tugas, maka nanti tugasnya akan semakin menumpuk. Umi hanya kasih nilai bagi anak-anak Umi yang rajin, yang mengumpulkan tugasnya. Kalau tidak mengumpulkan tugasnya bagaimana? Ya Umi nggak akan kasih nilai. Ya, untuk tugas selanjutnya, nanti Umi akan kasih batas waktunya, biar kalian tertib. Ya nak ya? Oke, itu sedikit review dari Umi. Kemudian sekarang Umi mau melanjutkan materi kita ke bab yang baru, bab selanjutnya yaitu tentang pemanasan global. Di buku paket, kemudian di buku latihan yang dari Umi itu ada. Kita mulai dari pemanasan global. Ini materi berikutnya. Ya. Umi jelaskan dulu, pemanasan global itu pengertiannya naiknya suhu bumi karena gas rumah kaca bertambah banyak. Naiknya suhu bumi karena gas rumah kaca itu bertambah jumlahnya. Kita kan sering dengar ada pemanasan global, ada efek rumah kaca, ya kan? Nah sekarang Umi, apa itu gas rumah kaca? Gas rumah kaca itu adalah gas yang ada di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca. Gas yang ada di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca. Ya, itu pengertiannya. Ada pemanasan global tadi, kemudian gas rumah kaca itu sendiri. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Apa itu efek rumah kaca? Ya, sebelum kita masuk ke efek rumah kaca, Umi mau menjelaskan dulu. Ini sudah ya, pemanasan global, naiknya suhu bumi karena gas rumah kaca. Kemudian gas rumah kaca itu sendiri gas yang ada di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca. Sekarang apa itu rumah kaca? Oke, ini Umi hapus dulu, jelaskan. Sekarang Umi ke penyebab dan jenisnya dulu. Penyebab dan jenis-jenis dari efek rumah kaca itu sendiri. Itu yang pertama, pembakaran. Ada pembakaran bahan bakar fosil. Yang kedua ada pembakaran limbah Penyebab dan jenis-jenis dari efek rumah kaca
Kenapa suhu bumi ini bisa meningkat? Kenapa ada efek rumah kaca di bumi? Itu penyebabnya diantaranya ada nomor 1, pembakaran bahan bakar fosil. Pembakaran bahan bakar fosil itu seperti kita memakai bensin, pertamax, pertalit, aftur, kemudian batu bara. Itu adalah bahan bakar fosil. Ya, selama kita masih menggunakan alat transportasi, berarti di sana kita masih menggunakan bahan bakar fosil. Apa yang diakibatkan dari pembakaran itu? Dari pembakaran kendaraan, kita akan menghasilkan di sini nanti akan ada gas CO2. Semakin banyak orang menggunakan kendaraan bermotor, yang akibatnya berarti gas CO2 di udara itu akan semakin besar. Gas CO2, karbon dioksida, itu kita ketahui dia akan sangat berpengaruh pada pernafasan kita. Dia akan mengganggu paru-paru kita. Semakin banyak polusi, nanti kita akan lemas. Bahkan karbon dioksida itu lama-kelamaan dia akan bersifat racun untuk tubuh manusia, untuk makhluk hidup, bersifat racun untuk makhluk hidup. CO2 sekali lagi dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil. Paham ya? Yang kedua, itu ada pembakaran limbah organik. Pembakaran limbah organik. Organik itu kan berarti dia makhluk hidup. Ya, pembakaran limbah organik itu di sana akan menghasilkan gas metana CH4. CH4 itu namanya adalah metana. Dari organik apa nih contohnya? Oke, kalau organik bisa dari daun. Kita tahu di rumah kita, di halaman kita mungkin banyak daun-daun yang dia jatuh, yang dia rontok. Kebanyakan masyarakat menanganinya, mengolahnya bagaimana? Kita tahu banyak sampah organik dari daun-daun, dari tumbuhan itu, kebanyakan dari mereka akan dibakar. Jadi membakar sampah dedaunan, kemudian pembakaran hutan. Hutan kan makhluk hidup, dia tumbuhan. Pembakaran hutan, pembakaran sampah itu nanti akan menyebabkan sebuah gas. Gasnya itu disebut dengan gas metana. Kita tahu ya, kalau ada pembakaran hutan itu nanti akibatnya bagaimana? Ada asapnya, ada pencemaran polusi, ya kan? Sebaiknya kalau limbah organik seperti daun itu kan kita olah menjadi kompos. Kompos nanti bisa menjadi pupuk organik lagi, kembali ke alam lagi. Nanti alamnya, tanahnya akan menjadi subur. Itu yang seharusnya dilakukan. Nah, organik yang selanjutnya selain daun itu misalnya adalah kotoran hewan ternak. Kotoran hewan ternak. Tentu anak-anak Umi tahu bagaimana kotoran hewan ternak, ada entah itu ayam, entah itu sapi. Dia gasnya itu kira-kira mengganggu nggak untuk lingkungan, untuk kehidupan manusia? Tentunya akan mengganggu, ya kan? Itu yang bau yang kita hirup, bau yang kita cium dari kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran ternak, itu dia adalah gas metana. Sama dia gas metana. Gas yang berasal dari makhluk hidup, entah itu tumbuhan, entah itu hewan, itu disebut dengan gas metana. Nah, tadi seperti yang Umi katakan, seharusnya untuk yang daun-daun, tumbuhan, untuk yang kotoran ternak itu di recycle atau di reuse untuk menghasilkan kompos, pupuk organik, agar kembali ke siklusnya, kembali ke alam. Tetapi ketika tidak didaur ulang, maka gasnya akan membentuk gas CH4 atau gas metana. Itu gas yang nomor 2, penyebab dari efek rumah kaca. Yang ketiga, itu ada limbah pabrik manufaktur.
Limbah pabrik manufaktur, jadi dia limbah pabrik. Misalnya di sini Umi kasih dia adalah pabrik plastik. Pabrik plastik. Sekarang banyak sekali bahan-bahan rumah tangga yang terbuat dari plastik, kan? Limbah plastik itu gimana? Apakah bisa terurai? Tidak. Plastik itu kalau dia sampai tertimbun di tanah, tidak akan bisa terurai sampai ratusan tahun, itu tidak akan bisa terurai di tanah. Ketika dia limbahnya itu menguap menjadi gas, itu juga dia limbahnya itu dia bukan limbah yang sehat, dia limbah polusi. Itu disebut dengan gas HFC. HFC, hidrofluorokarbon. Hidrofluorokarbon, gas HFC, hidrofluorokarbon. Itu gas dari limbah pabrik yang berupa gas, penyebab efek rumah kaca yang ketiga. Semakin kesini era globalisasi, akan banyak sekali pabrik-pabrik bermunculan. Yang selanjutnya ada kebiasaan kita sendiri. Jadi kebiasaan kita itu sebenarnya ada juga yang akan merusak lingkungan. Ya, di sini kebiasaan kita, misalnya ketika kita menggunakan AC, ketika kita menggunakan kulkas, ketika kita menggunakan hair dryer. Jadi kenapa AC itu dingin? Kenapa kulkas freezer itu dingin? Karena dia ada gasnya, ada gas CFC-nya. Gas CFC itu dia gas pendingin yang dia seharusnya dipakai untuk melindungi bumi kita, kemudian oleh alat-alat tersebut tersedot, dipakai untuk mendinginkan ruangan kita. Jadi kita egois, ya kan? Untuk mendinginkan ruangan kita, untuk mendinginkan AC kita, kulkas kita, kemudian kita menggunakan hair dryer, itu juga akan merugikan. Kita akan membuang gas. Seharusnya kita menggunakan AC itu bijak, menggunakan AC hanya seperlunya saja, ya kan? Kalau sudah tidak dipakai, dimatikan. Kantor-kantor pemerintah yang dia banyak menggunakan AC, seharusnya setelah pulang kerja, setelah jam kantornya habis, juga dimatikan. Dari kebiasaan kita seperti AC, kemudian freezer, kulkas, hair dryer, ini gasnya dia akan menghasilkan gas namanya gas CFC, klorofluorokarbon. Beda ya nak ya. Ulangi. Gas-gas penyebab dari efek rumah kaca. Jadi efek rumah kaca ini semuanya penyebabnya adalah gas. Yang pertama itu dari bahan bakar fosil, CO2, menghasilkan CO2, nama lainnya karbon dioksida. Yang kedua, pembakaran limbah organik, tadi seperti pembakaran daun, kemudian kotoran hewan ternak, itu gasnya namanya gas CH4 atau metana. Dihafalkan, jangan sampai lupa, besok kalau ulangan dari Umi biar tahu. Yang ketiga, limbah pabrik manufaktur, contohnya limbah pabrik plastik. Gas yang dihasilkan itu adalah gas hidrofluorokarbon atau HFC. Gas yang keempat itu berasal dari kebiasaan kita sendiri, nanti akan menghasilkan gas klorofluorokarbon atau gas CFC. Itu penyebab dan jenis-jenis dari efek rumah kaca. Paham ya? Sampai sini paham ya nak ya? Lalu yang selanjutnya aku hapus dulu.
mekanisme efek rumah kaca. Bagaimana mekanisme dari semua gas tadi yang dihasilkan? Mekanisme dari gas-gas penyebab rumah kaca itu kok bisa menimbulkan pemanasan global? Dari gas tersebut, kenapa bisa Umi jadi suhu bumi itu meningkat? Kita menggunakan AC,